Itu hanya 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang menuliskan apa dan siapa kasih itu. Saudara bedakan ya, cinta dengan kasih itu beda. Kalau cinta di mana-mana banyak. Ngerti maksud ini? Kasih itu cuma satu. Maka seharusnya hanya gereja, satu-satunya institusi yang sanggup dan harus dan mampu dan bisa menyatakan kasih kepada dunia. Karena tidak ada yang lain punya tulisan itu kepada kita. Maka itu kalau gereja tidak bertobat, berapa kali kita temukan yang namanya rapat pendeta, pasti ada pertengkaran. Kenapa bisa begitu? Karena kita diselewengkan oleh si jahat. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Lagi sekali dalam pesan terakhir Tuhan Yesus, cuma 2 hal yang dia minta. 1, kita bersatu. Jangan lagi yang sesama, yang beda denominasi, beda sinode. Berapa banyak gereja yang satu sinode bertengkar sendiri. Sampai hari ini masih terjadi perpecahan besar. Apalagi yang beda denominasi. Permintaan kedua, Yesus Tuhan beritakan Injil itu. Dan ini ayatnya, saya baca lagi. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kalau saya keluarkan pertanyaan, betapa sedih hati Yesus dan betapa jahatnya kita kalau kita tidak mengerti doa. Pertanyaannya begini, menurut saudara, doa Tuhan Yesus di ayat ini sudah amin atau belum? Coba jawab, sudah amin atau belum? Belum, kenapa? Kapan dia akan aminkan doa ini atau berhenti dari doa ini? Ayo, yang lain mikir. Kalau semua orang sudah percaya, lihat doa. Berarti saudara dan saya yang dulunya bukan Kristen dan kita bisa percaya Tuhan Yesus. Pernahkah kita sadar bahwa kita sudah didoakan oleh Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu? Betul atau tidak? Dia doa kepada Papa, aku nggak berdoa hanya untuk yang 12 murid-muridku, tapi aku berdoa juga untuk mereka yang nanti akan percaya kepadaku oleh pemberitaan yang pertama tadi. Saudara renungkan. Jadi orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus itu sudah ada di dalam daftar doa Yesus waktu itu. Adik masih sekolah kelas berapa? Iya, satu SMA. Teman-temanmu yang belum percaya Yesus adalah target doa. Di ayat ini kita kena dua-duanya. Yang pertama kita kena bagian terakhir. Bahwa kita tadinya belum percaya, tapi ada murid Yesus yang dia datang kepada kita bukan, atau kepada papa mama kita dulu, sehingga mereka percaya, lalu kita percaya. Tapi untuk setelah kita percaya, maka kita pun kena di doa kalimat yang pertama. Pemberitaan kita tentang nama Yesus kepada orang yang belum percaya itu ada di doa ini juga. Ngerti nggak maksudnya? Dan ini akan berlanjut terus. Jadi seharusnya semua gereja di dunia itu 80%. Seharusnya, kalau saya berkata harus, tapi saya pakai kata seharusnya. 80% waktu, tenaga, uang manusianya dan siapapun juga harus ke misi. Maka itu di hati saya. Tadi pagi ketika Pendeta Simon mengumumkan, saya terus terang marah. Masa gereja semegah ini dana untuk misi setahun cuma 133 juta, itu terlalu, saudara. Mau marah-marah, terlalu sedikit. Jangan tersinggung. Harusnya lebih daripada itu. Misi paling sedikit 80% dari semua keuangan gereja harus masuk ke misi. Karena itu hati Yesus. Tenaga, waktu, pikiran, semuanya masuk ke misi. Maaf saya cuma bicara. Saya tidak mengembalakan gereja secara organisasi. Tapi saya punya gereja dalam bentuk komunitas. Gereja yang saya pimpin sampai hari ini itu 100% itu misi. Semua uang, tenaga semuanya masuk misi 100%. Karena ini hati Yesus.
Maka itu kenapa Tuhan bisa percayakan kami mengerjakan pekerjaan misi sampai hari ini segitu rupa. Karena saya tahu hatinya ada di sini. Dia itu menderita, hati Papa itu menderita. Roma 11, mulai ayat yang ke-25. Berharap mulai hari ini ada suatu kesadaran hati misi yang sangat besar dalam hidup kita semua. Roma 11 mulai ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini teguran yang sangat tidak enak kepada gereja dari kepala gereja kita. Supaya kau jangan sombong. Kapan? Mengapa Yesus Tuhan kita marah kepada kita karena kita sombong menganggap diri pandai? Aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Nah, inilah rahasianya supaya kita jangan sombong. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Roh Kudus jamah kami supaya kami mengerti hati Bapa di surga mulai hari ini. Rahasianya apa? Apa urusannya dengan orang Israel? Kita nggak kenal mereka kok. Tapi gereja inilah rahasia misi yang luar biasa. Israel itu jahat, saudara. Ingat ketika Yesus diadili, Pilatus itu memberi pilihan. Ini ada penjahat beneran. Masih ingat namanya Barabas itu? Ini kriminal orang ini. Kalian tahu bagaimana dia jahat, membunuh, merampok semuanya. Kalian milih mana? Ingat apa yang mereka pilih? Kurang ajarnya minta ampun itu orang Yahudi. Lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Pilatus kaget. Malam itu dia dapat mimpi, istrinya mimpi. Tapi dia sudah terlanjur ngomong untuk pengadilan. Tapi dia punya tradisi untuk membebaskan satu orang, pilih yang satu. Tapi Pilatus tidak menyangka kalau orang Yahudi memilih Yesus yang dihukumkan Barabas. Dia kaget. Masih ingat kata-kata mereka? Biar darahnya tertanggung sampai anak cucu kami. Itu kan jahat sekali. Tapi yang aneh, saudara, walaupun begitu, Papa tetap sayang mereka. Di pasal 11 kitab Roma, kita mengerti rahasia. Nah, Papa, saya pakai istilah bisnis ekonomi. Rahasianya adalah kuota. Tahu kata kuota? Ada sejumlah angka yang Papa tunggu. Yaitu kuota dari bangsa-bangsa yang belum percaya Yesus. Itu harus masuk keselamatan dulu. Lagi sekali bukan jadi Kristen ya, tapi diselamatkan. Maka itu kalau gereja kita tanamkan bahwa bermisi itu bukan mengkristenkan orang. Orang itu gak takut bermisi. Yang selama ini konsepnya, ayo ajak masuk gereja, jadikan anggota gereja. Itu sulit. Maka itu saya berkata kepada banyak teman, kalau sekarang gereja bangun gedung yang megah dan besar, itu membuat orang Islam sakit hati. Bukan karena iri, bukan. Ngerti sakit hatinya orang Islam? Kalau gereja bangun gedung yang besar-besaran megah. Ini artinya adalah, sakit hatinya adalah, siapa yang kita harapkan untuk memenuhi gedung gereja itu kalau bukan mereka? Coba jawab iya atau tidak. Nah, ini masalah besar di Indonesia. Maka itu saya nggak setuju yang sekarang ya, gedung gereja besar-besar nggak ada gunanya di Indonesia ini. Jadi musuh. Karena mereka tahu berapa jumlah orang Kristen di negara ini. Ngapain kamu bangun gedung besar-besar? Kalau bukan kami yang kamu harapkan untuk masuk, nggak akan buat mereka marah. Percuma uang dibuang hanya untuk satu gedung. Jadi misi itu bukan mengkristenkan orang, bukan menambah jumlah anggota gereja, bukan. Tapi membawa orang itu sadar siapa kamu dulu di hadapan Tuhan. Mulia. Kalau saya menyimpulkan kalimat misi definisinya begini. Mengembalikan posisi manusia yang berdosa kepada posisi semula dia diciptakan. Kalau saudara baca Kejadian 1:26, bagaimana posisi semula manusia diciptakan. Sangat hebat, serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Betul? Mazmur 8 menulis manusia itu sedikit lebih rendah daripada Tuhan. Wih, hebat sekali. Nah, misi itu mengembalikan posisi ini. Kan membawa orang beragama Kristen pindah, tidak. Jadi artinya biarkan mereka di luar gereja, tidak apa-apa. Yang penting mereka mau dengar kita bicara tentang perubahan hidup. Papa tidak bisa buat apa-apa atas Israel sampai menunggu jumlah kuota ini terpenuhi.